Salah satu persoalan yang paling mendasar dari sistem pengembangan usaha mikro kecil adalah persoalan perizinan atau legalitas dan persoalan yuridis formal. Dari hasil beberapa kajian diketahui bahwa masalah ini muncul karena panjangnya proses birokrasi yang akan dilalui serta munculnya besaran biaya retribusi yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha mikro. Dari 10.000 lebih usaha mikro yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, sebagian besar belum memiliki izin. Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengambil langkah inovatif dalam menuntaskan permasalahan tersebut. Langkah utama yang diambil oleh Wali Kota Pekanbaru adalah dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan kepada camat untuk mengeluarkan izin usaha mikro dan menengah. Perwako Nomor 96 Tahun 2015 ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro dan Peraturan Mendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pemberdayaan usaha mikro kecil. Sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru tersebut melahirkan program izin usaha mikro yang secara resmi sudah diluncurkan pada tanggal 18 November lalu. Menurut Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, peluncuran izin usaha mikro merupakan langkah besar dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru. Usaha mikro kecil dan koperasi merupakan salah satu basis ekonomi yang tangguh dan tidak akan terpengaruh dengan pergerakan ekonomi global. Dengan demikian, perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menghidupkan kembali geliat UMKM dan koperasi di Kota Pekanbaru. Dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat, bagaimana kita menggali potensi yang sudah kita miliki maupun potensi yang ada di depan kita untuk kita berdayakan sehingga ini punya nilai manfaat. Maka UMKM dan juga koperasi adalah soko guru di dalam ekonomi kerakyatan dan ini juga sudah teruji untuk membangun ekonomi bangsa dan pada saat terpaan badai resesi pun ini akan kuat. Maka oleh sebab itu pagi ini kita bersama Bank BRI, bersama Dana Perguruan Koperasi dan juga dari Telkom dan juga Universitas Muhammadiyah bersinergi di dalam mengeksplorasi dan membangkitkan kembali semangat untuk UMKM kita dan juga koperasi kita. Koperasi Pekanbaru lebih dari 900, tetapi yang aktif hanya 369. Maka kita akan evaluasi baik yang sudah aktif maupun juga nanti yang tidak aktif. Yang tidak aktif akan kita berikan perhatian lebih, karena kalau memang itu tidak bisa kita aktifkan, berarti itu nanti akan kita likuidasi, akan kita tutup. Mana yang bisa kita berdayakan kembali, maka ini nanti menjadi koperasi-koperasi di RW. Inilah yang kita nanti mendukung program pemberdayaan berbasiskan di wilayah RW. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Kutasuhud mengatakan, program izin usaha mikro didukung oleh aplikasi internet secara online yang terintegrasi secara langsung ke database Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, dan database Pemko Pekanbaru. Selain itu, IUMK juga dikerjasamakan dengan Bank Rakyat Indonesia selaku bank penyalur kredit usaha rakyat yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Selain mendapatkan fasilitas di bidang legalitas usaha, masyarakat juga akan mendapat fasilitas permodalan karena masyarakat yang telah memiliki izin usaha mikro kecil dari pihak kecamatan akan menjadi nasabah prioritas dalam penyaluran dana KUR. Ingot Ahmad menjelaskan, syarat dalam pengurusan izin usaha mikro kecil terbilang sangat mudah. Masyarakat hanya perlu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak kecamatan dan menunjukkan sejumlah perizinan administrasi lainnya berupa KTP, KK, surat keterangan lokasi usaha dari pihak RT dan RW setempat. Seluruh proses perizinan IUMK tidak dipungut biaya atau gratis. Di dalam aturan dijelaskan bahwa usaha yang memiliki modal di bawah 50 juta rupiah masuk kategori usaha kecil dan di atas 50 juta hingga 500 juta rupiah
masuk dalam kategori usaha mikro. Ya, tentu kita akan tindak lanjuti setelah Perwako kita launching. Kita akan segera sosialisasikan ke masyarakat pelaku UMKM, dan tentu sejalan dengan itu kita menyiapkan fasilitas aplikasinya masing-masing kecamatan. Alhamdulillah sudah siap, mungkin kita tinggal menunggu pelaku UMK datang, atau juga nanti pendamping akan turun ke masing-masing PUMK untuk mendampingi dalam mendaftarkan usahanya. Peran dari BRI sendiri seperti apa ya? BRI menyiapkan aplikasi. Jadi aplikasi ini sekaligus nanti kita akan mempunyai suatu map, ya, suatu mapping, suatu database tentang UMK yang sudah kita keluarkan, dan kita bisa memantau perkembangan dari pelaku usaha mikro kecil itu. Keuntungan daripada UMKM yang kita kerjasamakan dengan BRI apa? Apa yang bisa mereka dapat? Ya, pertama yang jelas mereka sudah mendapatkan di UMK, berarti mendapatkan legalitas usaha. Kemudian ketika dia masuk ke sistem BRI, dia tentu menjadi calon nasabah potensial BRI. Dia akan prioritas mendapatkan akses permodalan. Memang bukan dana kur. Ini dana kredit tetapi dengan bunga yang sangat rendah. Program inovatif IUMK yang diluncurkan oleh Pemko Pekanbaru ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang ingin mengetahui sistem dan proses perizinan tersebut. Kalau bicara koperasi indah dan enak, sebelum merdeka, Undang-Undang Dasar kita menuliskan koperasi sebagai suatu guru perekonomian rakyat. Tapi sudah 70 tahun, saya belum lihat anggota koperasi yang sejahtera. Nah, kalau anggota koperasi yang terlilit utang keluar dari koperasi banyak. Nah, oleh sebab itu mulai hari ini, detik ini, mari sama-sama kita bangkit kembali. Karena pemerintah daerah kita sudah bekerja sama, duduk satu kursi satu bangku untuk menggalakkan perekonomian rakyat. Saya dari Koperasi Mitra Harapan yang saya tanyakan kepada Bapak Dinas Koperasi tentang bagaimana caranya untuk membimbing kami koperasi agar kami bisa maju, dan kami yang koperasi ini akan membuka unit-unit usaha lain selain sifat pinjam. Hanya itu yang kami pertanyakan, dan dari mana kita bisa mendapatkan modal untuk ke depannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kartu UMK ini bisa juga dapat untuk kami kelompok usaha bersama KUB? Karena kami di Kecamatan Toyong Sekaki membentuk ekonomi kreatif berkelompok. Dari tahun 2009, ekonomi kreatif berkelompok ini diawali dari satu kelompok, dan sekarang alhamdulillah di tahun 2015 ini sudah menjadi 10 kelompok. Dari 7 kelompok industri, 2 kelompok makanan, dan 1 kelompok lingkungan hijau. Di dalam aturan dijelaskan bahwa usaha yang tidak bisa mendapatkan izin usaha mikro kecil adalah usaha yang produknya dilarang oleh undang-undang, seperti usaha alkohol narkoba, prostitusi dan sejenisnya, serta usaha yang merupakan cabang dari perusahaan besar. Heru Rinaldo, Al-Hafiz melaporkan.